Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan makalah yang ke-44 yang merupakan makalah dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa thamratul ma'rifah atau buah ma'rifah, buah mengenal Allah itu ada 3. Yang pertama adalah al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Lalu kemudian wal hubbu fillah, cinta karena Allah. Dan kemudian yang ketiga wal unsu billah, ya, al-uns atau merasa nyaman, ya, merasa intim bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membicarakan makalah yang ke-45. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Makalah yang ke-45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad bersabda. Sabdanya Nabi Muhammad, al mahabbatu asasul ma'rifati wal iffatu alamatul yaqini wa ra'sul yaqini at-taqwa war ridha bi takdirillah. Cinta itu merupakan asas dari ma'rifah atau pondasi dari ma'rifah. Lalu iffah itu menjaga kehormatan diri.
alamatul yakin, merupakan tanda dari keyakinan. Wa ra'sul yaqini at-taqwa war ridha bi taqdirillah. Dan pokok atau dasar dari keyakinan adalah takwa dan ridha kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 poin ya. Baiklah, mari kita coba untuk bahas satu persatu. Yang pertama, al-mahabbatu asasul ma'rifah, yang merupakan cinta itu merupakan asas atau pondasi dari ma'rifah. Nah, yang dimaksud dengan al-mahabbah ya, al-mahabbah di sini al-mahabbah fillahi ta'ala tentu saja ya, adalah mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan yang dimaksud dengan al-mahabbah fillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anta'budahu. Hendaknya engkau menyembah Allah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah. Ya. Jadi yang disebut dengan cinta kepada Allah itu tidak lain ya beribadah kepada Allah. Ya. Tidak mungkin orang yang menyatakan cinta kepada Allah kok tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau mengabdi kepadanya. Ya. Kemarin sudah kita pernah bicarakan ya, ketika berbicara mengenai buah dari ma'rifah itu adalah cinta kepada Allah itu. Jadi orang yang sudah cinta kepada Allah itu pasti dia akan mau mengabdi ya, mau memenuhi apapun yang menjadi keinginan yang dicintai ya. Nah, demikian pula kalau cinta itu kepada Allah, maka tidak lain cinta itu ya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Makanya kita ya sholat, kita ya puasa, kita ya zakat, haji, ya. Ngaji seperti ini semua adalah ibadah kepada Allah ini. Ya. Dan ibadah kepada Allah seperti ini ya bisa dimaknai sebagai ekspresi dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau kita tidak cinta kepada Allah lalu kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ya, Imam Nawawi di sini memberikan syarah atau penjelasan tentang yang dimaksud dengan al-mahabbah fillah, cinta kepada Allah, itu tidak lain ya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kalau orang kok menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak mau beribadah, ya berarti itu ya harus dipertanyakan itu cintanya itu. Ya. Seperti kita ya, menyatakan cinta tapi kok diminta tolong, diminta nuruti kemauan yang dicintai tidak mau, wah itu ya perlu dipertanyakan cintanya itu. Kalau orang mencintai pasti mau berkorban, ya apapun ya yang dimilikinya siap untuk berkorban. Ya. Nah kepada Allah juga begitu. Nah, kita ini kan mau berkorban untuk Allah itu. Apa saja kita korbankan, ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, cinta kepada Allah itu ya, yang ekspresinya adalah dalam bentuk ibadah kepada Allah, asasul ma'rifati, merupakan pondasi dari ma'rifah, dari mengenal Allah. Jadi orang berarti untuk bisa ma'rifah itu
harus punya dasar betul-betul mencintai Allah dan mau beribadah kepada Allah. Ya. Nah ini memang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat dengan makalah yang sudah saya sebutkan kemarin ya, makalah ke-44, ini nampaknya kontradiktif ini, kok malah sebaliknya kayaknya ya. Kalau kemarin kan justru thamratul ma'rifah diantaranya adalah al-hubbu fillah ya. Jadi buah dari ma'rifat itu cinta kepada Allah ya. Orang itu kalau mengenal Allah, kalau ngerti Allah itu Tuhannya, dia pasti mau beribadah kepadanya, pasti mencintainya. Nah, ini malah justru kayaknya sebaliknya ini ya. Orang untuk bisa makrifah kepada Allah harus punya dasar mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Ya. Ya. Ini dulu mana ini? Seperti ayam dan telur ini ya. Jadi cinta kepada Allah baru kemudian ada makrifah, atau makrifah dulu baru kemudian ada mahabbah ya. Nah, dua makalah yang baru saja kita bicarakan, makalah 44 dan makalah 45 ini nampaknya seperti kontradiktif begitu. Tapi saya kira tidak perlu dipahami secara kontradiktif seperti itu. Ya memang bisa bisa difahami dua-duanya ya. Ma'rifah dulu lalu kemudian menumbuhkan mahabbah, mengenal Allah baru menumbuhkan cinta. Tapi bisa juga cinta dulu baru kemudian mengenal Allah ya. Ya tinggal bagaimana menjelaskannya ya, agak repot ya. Coba untuk mempermudah begini, untuk mempermudah ya. Kalau yang kita pahami selama ini, orang kalau bersedekah harus apa? Harus punya uang banyak kan begitu ya? Ya, untuk bersedekah harus membutuhkan uang banyak ya. Tidak mungkin orang bisa bersedekah kalau tidak punya uang ya. Tapi nyatanya ada yang sebaliknya kan ya. Justru untuk mendapatkan uang yang banyak itu bersedekahlah. Loh ini kan seperti kontradiktif ya. Tapi saya kira tidak kontradiktif, bisa dua-duanya memang. Betul untuk bersedekah memang butuh uang yang banyak, tapi untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak itu diantara caranya adalah dengan bersedekah ya. Makanya model salah satu ustadz tertentu itu ya, itu kalau untuk mau mendapatkan harta yang banyak harus rela bersedekah, sehingga apapun yang dia punya suruh bersedekahkan tuh ya. Ya, paham saya kira yang saya maksud itu ya. Saya tidak perlu menyebut namanya ya. Bapak pasti tahu ya. Jadi kan seperti itu. Jadi saya kira itu tidak harus difahami kontradiktif ya. Saya kira memang bisa dua-duanya, bisa kita pahami dua-duanya ya. Contoh lagi sekarang ya. Orang itu kalau untuk mengajar ya, untuk mengajar seperti ini ya, itu harus berilmu apa tidak? Harus punya ilmu apa tidak? Harus kan ya. Jadi untuk bisa mengajar orang harus berilmu. Tapi nyatanya bisa sebaliknya. Kalau kamu mengajar, insya Allah kamu akan berilmu juga, bertambah ilmunya. Jadi sekali lagi, tidak harus difahami secara kontradiktif, bisa dua-duanya. Jadi sekali lagi orang mengajar seperti sekarang ini, ya, atau guru di sekolah, atau dosen di perguruan tinggi, itu jelas dibutuhkan ilmu. Ya. 6, tolong 6, benging 6. Ya. Jadi dibutuhkan ilmu. Tapi ya, mengajar sendiri itu juga bisa menambah ilmu. Ya. Karena apa?
Ya tadi itu, orang mengajar memang harus butuh ilmu, sehingga mau tidak mau orang yang mengajar itu ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Nah, bayangkan ya, misalnya untuk mengajar dulu ilmunya hanya ilmu S1. Wong dulu itu yang namanya sarjana sudah boleh mengajar di perguruan tinggi, katakanlah begitu ya. Ya. Tapi karena dia mengajar, maka dia harus belajar terus itu. Ya. Lalu sampai S2. Oh, nggak cukup, harus sampai doktor. Oh, nggak cukup, masih harus mengejar sampai dengan kepangkatan profesor misalnya. Ya. Sehingga disebut dengan guru besar atau maha guru itu. Ya. Saya kira Pak Fadil sudah berkali-kali menyampaikan ya, bapak-bapak, saya ini justru dengan mengajar bapak-bapak ini ilmu saya bertambah. Ya. Pernah dengar Pak Fadil ngomong seperti itu ya? Pernah dengar ya? Pak Fadil saya kira sering ngomong seperti itu. Saya pun begitu. Dengan mengajar seperti ini, mau tidak mau ya harus belajar, harus membaca. Nah, sehingga sekali lagi memang itu dua-duanya bisa benar. Tidak harus mengajar dulu baru dapat ilmu, atau belajar dulu baru dapat ilmu, itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya. Nah, makanya ya, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau di makalah yang ke-44 itu justru al-hubbu fillah itu merupakan samroh atau buah dari ma'rifah. Tapi kalau di makalah yang ke-45 ini malah sebaliknya ini ya, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Mahabbah itu pondasi atau landasan dari ma'rifah. Ma'rifah itu seperti yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Ma'rifah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, memang pengertian ma'rifah kepada Allah ini bisa lewat jalur yang bermacam-macam ya. Ya, kalau mengenal Allah dalam pengertian ilmu tauhid, ya justru kita harus mendasarkan diri pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ya. Tapi kalau ma'rifah dalam pengertian ilmu tasawuf, ya justru ma'rifah itu lebih merupakan hasil dari semacam pendakian spiritual, ya, rohaniyah, ya, dengan jalan tertentu yang disebut dengan torekot itu kemudian sampai kepada ma'rifah. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan dari penjelasan Imam Nawawi itu, ya. Ya. Nah, Imam Nawawi ketika berbicara mengenai bahwa al-mahabbah, cinta kepada Allah itu merupakan fondasi dari ma'rifah, memberikan penjelasan yang cukup panjang. Langsung saya bacakan penjelasan Imam Nawawi ya. Fa inna lis-sufiyyati, maka sesungguhnya bagi para ahli sufi ya, ahli tasawuf ya. Jadi kalau ahli tasawuf, kalau sufi itu orang yang menjalani hidup sufistik ya. Jadi sekali lagi saya boleh informasikan ya, dalam khazanah ilmu keislaman itu ada banyak sekali ilmu keislaman ya. Setidaknya kalau kita berbicara mengenai ilmu keislaman klasik, ilmu keislaman yang juga seringkali disebut dengan ilmu keislaman tradisional itu ya, kalau misalnya menurut Nurhalis Majid itu ada 4 ya. Jadi ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, dan ada ilmu filsafat Islam itu. Ya. Ya.
Kalau ilmu kalam itu ya tokoh-tokohnya seperti Al-Asy'ari, Al-Maturidi, ya itu. Kalau ilmu fikih itu ya Imam Syafi'i, Hambali, ya, Maliki, Hanafi, ya. Nah kalau filsafat saya kira Bapak mengenal nama Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, Ibnu Rushd. Ya. Kalau tasawuf Bapak mungkin mengenal seperti Abu Yazid Al-Bustami, Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, dan yang lain-lain. Ya. Itu sangat terkenal di dalam khazanah ilmu keislaman. Ya. Nah, Bapak saya kira tidak perlu mendalami itu, ya, tapi sekedar tahu saja. Jadi sekali lagi, kalau yang tadi disebut bahwa menurut para ahli tasawuf itu menunjukkan salah satu bentuk atau format keilmuan di dalam Islam, ya, tradisi keilmuan di dalam Islam, ya. Ya. Ilmu yang lain tadi banyak tadi, ya, oke. Nah, menurut para ahli tasawuf, Bapak dan Ibu-ibu, salah sama rotiba, ya, yang namanya di dalam katakanlah pendakian menuju Allah itu ada tiga tingkatan, ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah syariatan, ya. Jadi yang pertama itu tingkat syariat, ya. Nah, yang dimaksud dengan syariat indahum menurut para ahli tasawuf tadi itu ibadatullahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah, ya. Jadi yang namanya syariat itu menurut para ahli tasawuf yaitu ibadah kepada Allah, ya, ibadah yang tadi, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak harus dilaksanakan, ya, karena itu memang merupakan syariat, ya, jalan menuju Allah yang sudah ditentukan sedemikian rupa yang harus dilalui, ya. Li'annahal maksudatu minasyariati, karena memang ibadah kepada Allah itu merupakan hal yang dituju dari syariah. Jadi tujuan syariah itu sendiri memang supaya orang itu beribadah kepada Allah, ya. Nah itu. Nah, syariah sendiri allati hiya indal fuqaha il ahkamul lati bayyanaha Allah taala lana. Ya. Allati, ya, yang syariat itu hiya indal fuqaha'i menurut para ahli fikih, ya, ini ya tadi sudah saya sebutkan di antaranya ilmu itu ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih. Lah ini ilmu fikih menurut ahli ilmu fikih al ahkamul lati bayyanaha Allah taala lana. Yang dimaksud dengan syariah menurut para fuqaha yaitu hukum-hukum yang telah Allah terangkan kepada kita semuanya, ya. Hukumnya sholat wajib, ya, itu syariat itu. Ya, karena wajib maka harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Hukumnya puasa wajib, kalau tidak puasa dosa. Hukumnya zakat wajib bagi yang memang punya harta cukup, ya. Kalau tidak zakat dosa. Hukumnya haji wajib bagi yang mampu, kalau tidak melaksanakan dosa. Itu ibadah itu, ya, dan itulah syariat, ya. Jelas ya, saya kira ya, itu yang dimaksud dengan syariat. Syariat adalah ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu memang ada yang sifatnya aktif menjalankan, ada sifatnya negatif justru malahan, ya, tidak melakukan, ya. Tidak mencuri itu sudah ibadah itu, ya. Tidak minum minuman keras itu ibadah itu, karena sudah meninggalkan larangan Allah dan itu berpahala,
Enak loh orang Islam itu ya. Nak sholat itu ganjaran wajar, wong memang melaksanakan sesuatu secara aktif. Tapi secara pasif meninggalkan saja itu sudah dapat ibadah. Sudah pahala, sudah ibadah namanya itu. Jadi bapak-bapak tidak mencuri, tidak zina, tidak minum minuman keras, itu sudah berpahala, masya Allah ya. Nah, itu syariah itu. Hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, jadi yang pertama ya, 3 tingkatan itu ya menurut kaum sufi itu, yang pertama syariat, yang kedua wa thariqatan lana, yaitu tarekat untuk kita. Ya, tarekat itu kalau secara harfiah maknanya juga jalan ya. Ya, wahya, dan yang dimaksud dengan tarekat qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amali, yaitu menyengaja menuju kepada Allah ya, bila ilmi dengan ilmu, wal amali dan juga dengan amal ya. Jadi sebenarnya tarekat ini ya jalan menuju Tuhan juga, tapi dengan jalan yang agak lebih bersifat khusus begitu ya. Kalau syariat tadi kan dengan katakanlah ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Allah secara jelas tadi itu. Nah, tarekat ini jalan menuju Allah ya, dengan ya tentu saja dengan ilmu ya, tidak bisa tidak dengan ilmu, artinya tidak kok karepnya sendiri ya, dan melalui amal atau katakanlah perilaku-perilaku tertentu ya. Dan ini tentu saja ya mengikuti jalur tertentu atau dengan guru tertentu, atau kalau dalam bahasa teknisnya dalam tarekat itu disebut dengan mursyid ya. Jadi akhirnya orang bertarekat tidak boleh sembarangan, tapi harus dibimbing oleh seorang guru yang memang bisa menunjukkan pada jalan yang tepat itu ya. Jangan sembarangan ya kalau kita mau bertarekat itu. Makanya dalam tarekat itu ada banyak pilihan ya. Ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat ya macam-macam ya. Katakanlah semacam urdu-urdu begitu, atau semacam aliran-aliran di dalam tarekat itu ya. Tapi sekali lagi tarekat ini memang merupakan cara tertentu di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tertentu, dengan zikir-zikir tertentu yang itu tentu saja dibimbingkan oleh seorang mursyid ya kepada murid-muridnya. Ya. Ini jenjang yang kedua ya, atau tingkatan yang kedua. Nah, yang ketiga wa ma'rifatan. Ya, yang ketiga adalah ma'rifat. Ya. Makanya makrifat itu boleh dikatakan merupakan puncaknya ya. Jadi didahului dengan syariat, tarekat, lalu kemudian makrifat itu. Ya, sehingga kalau orang bisa mencapai makrifat kok tanpa tarekat, tanpa syariat, ini juga agak aneh juga ya, karena memang sekali lagi jalannya ini ya tidak bisa kemudian meninggalkan jalan yang paling awal yang oleh para sufi disebut dengan syariat tadi itu ya. Nah, yang dimaksud dengan ma'rifah itu apa? Wahya, yang dimaksud dengan ma'rifah adalah al-ilmu bi bawatinil umuri, yakni ilmu tentang yang batin ya, tentang yang hakikat dari segala perkara ya. Wahya thamratuha, dan itu merupakan buah dari tarekat ya. Jadi ini memang agak istilah-istilah teknis dalam bidang tasawuf yang saya kira memang tidak mudah ya untuk kita pahami ya, saya kira, tapi sekedar untuk diketahui saja bahwa memang yang namanya ma'rifah itu merupakan buah dari tarekat ya. Tarekat tadi didahului oleh syariat, sehingga kalau orang sudah mencapai pada level ma'rifah itu, kemudian dia ya semacam mendapatkan ilmu
yang dalam istilah tasawuf itu sering disebut dengan juga ilmu kasyfi. Ilmu kasyfi itu ilmu yang terbuka begitu saja ya. Dari hijab, dari apa namanya, tirai ya, dari apa, dinding ya, sehingga yang namanya orang-orang yang sudah ma'rifat itu ya tadi itu ya bisa mengetahui hal-hal yang ya intuitif tadi itu. Makanya sekali lagi memang itu berbeda ya antara pendekatan ilmu di dalam fikih, di dalam kalam dibandingkan dengan ilmu tasawuf dan filsafat, itu beda ya. Nah, ini memang tidak mudah kalau Bapak mau dan Ibu juga mau memahami ini, ya perlu memang tahu istilah-istilah teknis ya. Ya, tapi saya bolehlah menyebutkan sedikit ya supaya kalau barangkali Bapak ingin tahu ya. Jadi yang namanya di dalam mendapatkan pengetahuan ya, itu antara ilmuwan-ilmuwan di dalam ilmu-ilmu keislaman itu berbeda metode memang. Metodenya berbeda-beda ya. Kalau ahli kalam dan ahli dalam ahli fikih itu secara metodologis sering disebut menggunakan metode bayani. Ya, metode bayani itu adalah metode di dalam mendapatkan pengetahuan yang semata-mata mendasarkan diri pada dalil, mendasarkan diri pada nas. Artinya apa? Para mutakallimin, para ahli fikih itu ketika ingin mengetahui sesuatu ya buka Quran, buka hadis, itu intinya. Ya. Jadi kalau ingin mengerti sholat itu hukumnya apa, ya buka Quran, buka hadis, selesai. Ya. Makanya disebut dengan metodenya bayani, berbasis pada teks. Ya, berbasis pada nas, berbasis pada dalil, ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya langsung bagaimana? Yang langsung itu kalau memang ada dasarnya dalilnya langsung. Tapi kalau tidak ada, maka kemudian dengan tidak langsung, yaitu dengan analog atau yang disebut dengan bahasa Arabnya itu kias. Ya. Contoh misalnya, kalau arak itu ada dalilnya. Ya misalnya ya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu rijsum min amali syaiton, sehingga arak menjadi haram. Itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an itu. Tapi coba kalau narkoba dan dalam Al-Quran tidak ada. Tapi kenapa kok narkoba jadi haram? Karena dikiaskan dengan khomer. Khomer itu memabukkan haram, narkoba juga memabukkan, maka narkoba juga haram. Itu yang dimaksud dengan kias seperti itu. Makanya jadi langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau metodenya para filosof itu disebut dengan metode burhani. Burhani itu cara berpikir demonstratif dengan mengandalkan pada bukti-bukti rasional. Ya. Gampangannya dengan logika. Ya. Logika itu kan rasional sekali. Ya. Contohnya misalnya ya, berpikir begini, semua manusia akan mati. Pak Solihan adalah manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Pak Solihan akan mati. Itu tidak bisa dibantah, itu siapapun pasti berkesimpulan seperti itu. Nah itu yang namanya dalil rasional seperti itu. Nah, filsafat mengandalkan cara berpikir yang seperti itu, sehingga para filosof itu ketika ingin mengetahui segala sesuatu tidak buka Quran, ya, tapi kemudian dia berpikir dengan pikirannya. Nah, kalau para sufi, ahli tasawuf itu ya, itu ketika ingin mengetahui segala sesuatu itu justru dengan mengalami secara langsung. Itulah yang disebut dengan metode irfani itu atau ma'rifah itu. Jadi mengalami langsung. Ya. Jadi kalau misalnya para sufi itu ingin mengetahui betul Tuhan, ya dia ingin kemudian punya pengalaman bersama Tuhan tadi itu. Ya begitu kira-kira. Ya.
Nah, metode irfan itu misalnya begini ya. Cinta ya. Cinta itu apa? Mendefinisikan susah sekali itu, dan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tapi begitu orang tidak usah belajar definisi cinta, kalau dia pernah jatuh cinta pasti mengerti artinya cinta, kira-kira begitu ya. Jadi mengalami langsung itu. Nah sehingga dengan demikian maka memang lalu ya sufi itu cenderung lebih bersifat katakanlah ya personal ya, dan memang sifatnya esoteristik ya, yang sifatnya itu batiniah, yang sifatnya itu pengalaman yang batiniah. Beda dengan fikih tadi. Kalau syariat itu sifatnya lahiriah itu ya. Fikih itu sifatnya lahiriah. Sholat, zakat, puasa itu kan yang dilihat zahirnya itu ya. Sholat yang penting asal memenuhi syaratnya, rukunnya sah. Tapi kalau seorang sufi melihat sholat tidak seperti itu. Pasti ketika sholat itu betul-betul dia berhubungan dengan Allah atau tidak. Begitu kira-kira ya. Sehingga memang agak sedikit berbeda antara pendekatan sufistik dengan pendekatan fikih. Nah idealnya memang ya kedua pendekatan ini digabung sehingga memang ada ulama-ulama yang kemudian ketika beribadah itu ya jangan semata-mata mengandalkan pada pendekatan fikih, tapi juga sedapat mungkin dihayati betul sehingga kemudian juga ada pendekatan tasawuf di dalamnya. Ya, contoh misalnya ya sholat itu ya jangan sekedar memenuhi syarat rukunnya, jengkulat-jengkulit tok, jangan. Tapi betul-betul dihayati sholat itu. Puasa ya begitu, jangan kok hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, dihayati. Ya, menahan diri, mengendalikan diri. Ya, makanya seorang sufistik itu yang namanya puasa harus menghilangkan, tidak mau melaksanakan maksiat apapun. Tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, sehingga memang lebih dalam ya. Jadi pengamalan keagamaan yang sufistik itu biasanya lebih mendalam ya. Ini ya. Jadi sekali lagi lah ini sekali lagi ma'rifah kepada Allah itu buah dari tadi ya perjalanan rohani yang panjang tadi itu ya, yang bertingkat-tingkat tadi itu ya. Pas Isya ya, dan saya kira sudah selesai memang ya. Jadi sekali lagi ini baru membahas poin yang pertama, agak panjang dan agak sedikit teknis, banyak istilah-istilah yang harus saya sampaikan pada bapak dan ibu-ibu. Tidak harus dihafalkan ya, tidak harus dipikirkan ya, karena tidak ada ujian ya, tidak ada ujian ya. Ya, dan bapak-bapak tidak paham ya serak popo lah ya, begitu. Ya, sing penting pokoknya kalau kita cinta kepada Allah, kita harus mau beribadah kepada Allah. Dan kalau kita mau beribadah kepada Allah itu tandanya kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah ya. Nah ini yang dijelaskan tadi itu menurut kaum sufi. Nah, kita kan tidak sufi ya, menurut pemahaman kita sendiri saja ya. Yang penting kita sudah mengenal Allah itu Tuhan kita, nah, sudah ya, udah. Nah, tapi karena ini teksnya bunyi seperti ini harus dijelaskan toh ya. Kalau nggak dijelaskan kan ya tidak bunyi nanti ya, baik ya. Baik, saya kira mohon maaf ini agak panjang dan agak teknis ya. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak ada yang bisa ditangkap ya dari penjelasan ini. Ya, bagi bapak-bapak yang ingin tahu lebih lanjut ya silakan baca lah ya, buka Google itu apa bedanya ilmu kalam dengan fikih, apa bedanya dengan tasawuf ya. Metodenya bagaimana, apa yang disebut dengan metode bayani, burhani, irfani, silakan. Nah, kalau Anam harusnya tahu itu ya, harusnya tahu ya. Ya sarjana ya, tahu harusnya ya. Oke. Baik ya, saya kira sampai di sini pengajian kita malam ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.